Tidak ada yang mampu menghalangi Ayu Ting Ting untuk meraih mimpi dan cita-cita, termasuk derita sakit sekalipun. Lihat saja ibu satu orang anak itu. Baru terbaring 6 hari di rumah sakit karena penyakit demam berdarah, ia kini kembali beraktivitas seperti sedia kala. Padahal dokter mau mengizinkannya pulang dengan catatan Ayu memberi porsi waktu istirahat lebih banyak di rumah. Nyatanya, baru beberapa hari keluar dari rumah sakit, Ayu sudah kembali berkutat dengan kesibukan yang terbilang padat. Sibuknya masih seperti biasa, masih syuting, terus nyanyi, terus ada nge-host juga. Itu aja sih setiap hari kegiatannya, yang sehari tuh pastinya ada 2 kegiatan setiap hari. Ayu bukannya tidak tahu betapa berarti dan mahalnya harga kesehatan. Toh ia tidak menutup mata melihat pengalaman sejumlah selebritis yang akhirnya jatuh sakit karena terlalu forsir bekerja. Ujung-ujungnya, uang hasil jeripaya bertahun-tahun pun habis demi memulihkan kembali kondisi kesehatan. Lantas, mengapa Ayu terkesan tidak mengindahkan anjuran tim medis? Rupanya, Ayu punya target baru. Diam-diam pelantun tembang G-Boy Mujair ini tengah berhayal memiliki rumah baru yang lebih dari rumah yang kini ia tempati bersama orang tuanya. Insya Allah itu baru hayalan saya doang. Namanya orang berhayal kan bebas ya nggak? Ya mudah-mudahan bisa jadi kenyataan. Nggak ada, baru cuma hayalan doang. Baru cuma hayalan doang, nggak tahu itu di mana, belum tahu. Pengen aja punya rumah satu lagi yang benar-benar bagus gitu, dan saya mau buatnya juga yang nggak tanggung-tanggung gitu. Ya itu baru hayalan saya doang, belum tahu rezekinya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ingin punya rumah besar gitu dia, ada kolam renangnya gitu, biar nanti saudara-saudara bisa kumpul kalau hari libur, kan niatnya bagus kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah jabah semua apa yang diinginkan gitu. Kita mah sebagai orang tua hanya mendoakan, karena niatnya bagus ya, mudah-mudahan Allah jabah aja. Pengen dia bilang beli tanah yang luas, ngebangun di situ, ada kolam renangnya, ada halamannya, kumpul itu setiap liburan saudara semua. Keluarga dia pikir, emang dia selalu mementingkan buat keluarga. Sebagai sosok yang mengikuti lika-liku perjuangan hidup Ayu Ting Ting, Umi Kalsum ibunya bangga melihat perjuangan Ayu demi mengangkat martabat keluarga. Sebelum berhayal tentang rumah mewah, Ayu sudah membuktikan tekadnya memperbaiki taraf hidup keluarganya. Publik tentu masih ingat bagaimana Ayu berjuang merenovasi rumah lama mereka hingga kini tampak megah dan gagah. Lalu mengapa harus membangun rumah baru? Benarkah rumah itu akan ditempati Ayu sendiri bersama sang putri Bilqis, terpisah dari kedua orang tuanya? Enggak. Saya nggak mau. Kecuali nanti saya punya suami lagi baru saya pisah. Selagi masih nyaman sama orang tua, saya rasa lebih enak sama orang tua. Dan dia juga benar-benar anak yang namanya semua buat orang tua gitu. Jadinya ya bersyukur aja gitu, yang namanya dia nggak mikirin untuk dirinya sendiri, semua itu untuk orang tua. Yang dihasilkan itu semua buat orang tua. Ya awalnya perjuangannya berat banget. Pokoknya ya memang semua kan kalau kita mau berusaha gitu kan, dari sukses harus banyak perjuangan. Naik kereta, naik bis, semua itu udah Ayu laluin gitu. Mau banjir, kena hujan, udah semua ya sama ibu laluin. Ya, sebelum tegak berdiri sebagai bintang, Ayu pernah tertatih-tatih mencari rejeki. Tapi masa pahit dan getir itu sudah berlalu. Ayu kini bertahta di atas singgasana popularitas sebagai bintang yang tengah moncer di dunia dangdut. Kehidupan Ayu bertambah sempurna karena di rumah ia punya penghibur kecil yang siap menghapus rasa letih dan lelah setelah seharian banting tulang mencari nafkah. Penghibur kecil itu tak lain adalah Bilqis, putri semata wayangnya. Tingkahnya yang lucu dan menggemaskan adalah hiburan paling mujarab bagi Ayu saat ia kembali ke rumah seperti berikut ini. Lantas, benarkah Ayu akan menarik Bilqis mengikuti jejaknya di dunia entertain?
ya. Goyang perut. Diri dong, tampil diri dong. Coba gimana? Kalau saya sih sebenarnya nggak pengen dia di dunia entertain gitu, pengennya dia jadi dokter atau mungkin jadi apalah gitu. Cuma ya tergantung dari anaknya. Kalau misalnya memang anaknya senang di dunia entertain, ya saya ikutin sebagai orang tua. Selagi itu memang masih baik buat dia, pasti saya selalu support gitu. Jalan merenda masa depan memang masih panjang buat Bilkis. Bagi Ayu yang paling penting saat ini, Bilkis selalu sehat agar kelucuannya tak pernah sirna. Lalu, sampai kapan Ayu berjuang sendiri? Tidakkah ia ingin membuka lembaran baru bersama seorang lelaki yang mencintai dan dicintainya? Oh, nikah lagi sih pasti ya, cuma belum untuk saat ini. Masih nyata. Nggak ada. Nggak ada, biasa aja. Semuanya berteman dekat. Ibu selalu berdoa mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik buat dia. Siapapun dia, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Karena memang dia baik, mudah-mudahan Allah kasih untuk kedepannya yang terbaik. Terbaik dari yang terbaik. Demi keluarga dan putri tercinta, apapun bakal dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Lantas bagaimana dengan Angie, sang mantan suami? Sikap Ayu dan kedua orang tuanya rupanya tidak membuat Angie menghapus jejak masa lalunya dari kehidupan Ayu Ting Ting. Di hatinya tersimpan sebuah harapan bahwa suatu saat nanti ia dipertemukan dengan putrinya. Namun berbeda dengan Ayu yang rela menolak cinta lelaki demi fokus menafkahi Bilkis, Angie justru terkesan larut dalam petualangan asmara. Dan setelah lama bungkam, Angie akhirnya mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan. Benarkah Angie diam-diam menjalani hubungan spesial dengan Fairuz Arafiq? Simak kisah tuntasnya sesaat lagi. Tidak ada yang mampu menghalangi Ayu Ting Ting untuk meraih mimpi dan cita-cita termasuk derita sakit sekalipun. Lihat saja ibu satu orang anak itu. Baru terbaring 6 hari di rumah sakit karena penyakit demam berdarah, ia kini kembali beraktivitas seperti sedia kala. Padahal dokter mau mengizinkannya pulang dengan catatan Ayu memberi porsi waktu istirahat lebih banyak di rumah. Nyatanya, baru beberapa hari keluar dari rumah sakit, Ayu sudah kembali berkutat dengan kesibukan yang terbilang padat. Sibuknya masih seperti biasa, masih syuting, terus nyanyi, terus ada nge-host juga. Itu aja sih setiap hari kegiatannya yang sehari tuh pastinya ada 2 kegiatan setiap hari. Ayu bukannya tidak tahu betapa berarti dan mahalnya harga kesehatan. Toh ia tidak menutup mata melihat pengalaman sejumlah selebritis yang akhirnya jatuh sakit karena terlalu forsir bekerja. Ujung-ujungnya, uang hasil jeripaya bertahun-tahun pun habis demi memulihkan kembali kondisi kesehatan. Lantas, mengapa Ayu terkesan tidak mengindahkan anjuran tim medis? Rupanya, Ayu punya target baru. Diam-diam pelantun tembang G-Boy Mujair ini tengah berhayal memiliki rumah baru yang lebih dari rumah yang kini ia tempati bersama orang tuanya. Insya Allah itu baru hayalan saya doang. Namanya orang berhayal kan bebas ya nggak? Ya mudah-mudahan bisa jadi kenyataan. Nggak ada, baru cuma hayalan doang. Baru cuma hayalan doang, nggak tahu itu di mana, belum tahu. Pengen aja punya rumah satu lagi yang benar-benar bagus gitu, dan saya mau buatnya juga yang nggak tanggung-tanggung gitu. Ya itu baru hayalan saya doang, belum tahu rezekinya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ingin punya rumah besar gitu dia, ada kolam renangnya gitu, biar nanti saudara-saudara bisa kumpul kalau hari libur, kan niatnya bagus kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah jabah semua apa yang diinginkan gitu. Kita mah sebagai orang tua hanya mendoakan
karena niatnya bagus ya mudah-mudahan Allah jaga aja. Pengen dia bilang beli tanah yang luas, ngebangun di situ, ada kolam renangnya, ada halamannya, kumpul itu setiap liburan saudara semua. Keluarga dia pikir, emang dia selalu mementingkan buat keluarga. Sebagai sosok yang mengikuti lika-liku perjuangan hidup Ayu Ting Ting, Umi Kalsum ibunya bangga melihat perjuangan Ayu demi mengangkat martabat keluarga. Sebelum berhayal tentang rumah mewah, Ayu sudah membuktikan tekadnya memperbaiki taraf hidup keluarganya. Publik tentu masih ingat bagaimana Ayu berjuang merenovasi. Tidak ada yang mampu menghalangi Ayu Ting Ting untuk meraih mimpi dan cita-cita, termasuk derita sakit sekalipun. Lihat saja ibu satu orang anak itu. Baru terbaring 6 hari di rumah sakit karena penyakit demam berdarah, ia kini kembali beraktivitas seperti sedia kala. Padahal dokter mau mengizinkannya pulang dengan catatan Ayu memberi porsi waktu istirahat lebih banyak di rumah. Nyatanya, baru beberapa hari keluar dari rumah sakit, Ayu sudah kembali berkutat dengan kesibukan yang terbilang padat. Sibuknya masih seperti biasa, masih syuting, terus nyanyi, terus ada nge-host juga. Itu aja sih setiap hari kegiatannya, yang sehari tuh pastinya ada 2 kegiatan setiap hari. Ayu bukannya tidak tahu betapa berarti dan mahalnya harga kesehatan. Toh ia tidak menutup mata melihat pengalaman sejumlah selebritis yang akhirnya jatuh sakit karena terlalu forsir bekerja. Ujung-ujungnya, uang hasil jeripaya bertahun-tahun pun habis demi memulihkan kembali kondisi kesehatan. Lantas, mengapa Ayu terkesan tidak mengindahkan anjuran tim medis? Rupanya, Ayu punya target baru. Diam-diam pelantun tembang G-Boy Mujair ini tengah berhayal memiliki rumah baru yang lebih dari rumah yang kini ia tempati bersama orang tuanya. Insya Allah itu baru hayalan saya doang. Namanya orang berhayal kan bebas ya nggak? Ya mudah-mudahan bisa jadi kenyataan. Nggak ada, baru cuma hayalan doang. Baru cuma hayalan doang, nggak tahu itu di mana, belum tahu. Pengen aja punya rumah satu lagi yang benar-benar bagus gitu, dan saya mau buatnya juga yang nggak tanggung-tanggung gitu. Ya itu baru hayalan saya doang, belum tahu rezekinya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ingin punya rumah besar gitu dia, ada kolam renangnya gitu, biar nanti saudara-saudara bisa kumpul kalau hari libur, kan niatnya bagus kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah jabah semua apa yang diinginkan gitu. Kita mah sebagai orang tua hanya mendoakan, karena niatnya bagus ya mudah-mudahan Allah jabah aja. Pengen dia bilang beli tanah yang luas, ngebangun di situ, ada kolam renangnya, ada halamannya, kumpul itu setiap liburan saudara semua. Keluarga dia pikir, emang dia selalu mementingkan buat keluarga. Sebagai sosok yang mengikuti lika-liku perjuangan hidup Ayu Ting Ting, Umi Kalsum ibunya bangga melihat perjuangan Ayu demi mengangkat martabat keluarga. Sebelum berhayal tentang rumah mewah, Ayu sudah membuktikan tekadnya memperbaiki taraf hidup keluarganya. Publik tentu masih ingat bagaimana Ayu berjuang merenovasi rumah lama mereka hingga kini tampak megah dan gagah. Lalu mengapa harus membangun rumah baru? Benarkah rumah itu akan ditempati Ayu sendiri bersama sang putri Bilqis, terpisah dari kedua orang tuanya? Enggak. Saya nggak mau. Kecuali nanti saya punya suami lagi baru saya pisah. Selagi masih nyaman sama orang tua, saya rasa lebih enak sama orang tua. Dan dia juga benar-benar anak yang namanya bakal dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Lantas bagaimana dengan Angie, sang mantan suami? Sikap Ayu dan kedua orang tuanya rupanya tidak membuat Angie menghapus jejak masa lalunya dari kehidupan Ayu Ting Ting. Di hatinya tersimpan sebuah harapan bahwa suatu saat nanti ia dipertemukan dengan putrinya. Namun berbeda dengan Ayu yang rela menolak cinta lelaki demi fokus menafkahi Bilqis, Angie justru terkesan larut dalam petualangan asmara. Dan setelah lama bungkam, Angie akhirnya mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan. Benarkah Angie diam-diam menjalani hubungan spesial dengan Fairuz Arafik? Simak kisah tuntasnya sesaat lagi. Tidak ada yang mampu menghalangi Ayu Ting Ting untuk meraih mimpi dan cita-cita, termasuk derita sakit sekalipun.
Lihat saja ibu 1 orang anak itu. Baru terbaring 6 hari di rumah sakit karena penyakit demam berdarah, ia kini kembali beraktivitas seperti sedia kala. Padahal dokter mau mengizinkannya pulang dengan catatan Ayu memberi porsi waktu istirahat lebih banyak di rumah. Nyatanya, baru beberapa hari keluar dari rumah sakit, Ayu sudah kembali berkutat dengan kesibukan yang terbilang padat. Sibuknya masih seperti biasa, masih syuting, terus nyanyi, terus ada nge-host juga. Itu aja sih setiap hari kegiatannya, yang sehari tuh pastinya ada 2 kegiatan setiap hari. Diri dong, tampil diri dong. Coba gimana? Kalau saya sih sebenarnya nggak pengen dia di dunia entertain, itu pengennya dia jadi dokter atau mungkin jadi apalah gitu. Cuma ya tergantung dari anaknya. Kalau misalnya memang anaknya senang di dunia entertain, ya saya ikutin sebagai orang tua. Selagi itu memang masih baik buat dia, pasti saya selalu support gitu. Jalan merenda masa depan memang masih panjang buat Bilkis. Bagi Ayu yang paling penting saat ini, Bilkis selalu sehat agar kelucuannya tak pernah sirna. Lalu, sampai kapan Ayu berjuang sendiri? Tidakkah ia ingin membuka lembaran baru bersama seorang lelaki yang mencintai dan dicintainya? Oh, nikah lagi sih pasti ya, cuma belum untuk saat ini. Masih nyata. Nggak ada. Nggak ada, biasa aja. Semuanya berteman dekat. Ibu selalu berdoa mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik buat dia. Siapapun dia, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Karena memang dia baik, mudah-mudahan Allah kasih untuk kedepannya yang terbaik. Terbaik dari yang terbaik. Demi keluarga dan putri tercinta, apapun Semua buat orang tua gitu. Jadinya ya bersyukur aja gitu, ya namanya dia nggak mikirin untuk dirinya sendiri, semua itu untuk orang tua. Yang dihasilkan itu semua buat orang tua. Ya awalnya perjuangannya berat banget. Pokoknya ya memang semua kan kalau kita mau berusaha gitu kan, dari sukses harus banyak perjuangan. Naik kereta, naik bis, semua itu udah Ayu laluin gitu. Mau banjir, kena hujan, udah semua ya sama ibu laluin. Ya, sebelum tegak berdiri sebagai bintang, Ayu pernah tertatih-tatih mencari rejeki. Tapi masa pahit dan getir itu sudah berlalu. Ayu kini bertahta di atas singgasana popularitas sebagai bintang yang tengah moncer di dunia dangdut. Kehidupan Ayu bertambah sempurna karena di rumah ia punya penghibur kecil yang siap menghapus rasa letih dan lelah setelah seharian banting tulang mencari nafkah. Penghibur kecil itu tak lain adalah Bilkis, putri semata wayangnya. Tingkahnya yang lucu dan menggemaskan adalah hiburan paling mujarab bagi Ayu saat ia kembali ke rumah seperti berikut ini. Lantas, benarkah Ayu akan menarik Bilkis mengikuti jejaknya di dunia entertain? Goyang perut.